Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Ranggayoni dengan NIM 1906021117 dengan mata kuliah Asuransi Syariah. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep dasar asuransi syariah. Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. Menurut Purwajito, pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, di mana penanggung meningkatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang atau asuransi yang ditetapkan pada waktu yang penutupan perjanjian kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya. Adapun manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang dan masa yang akan datang, yaitu yang pertama, asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan terjadinya kerugian akibat peristiwa yang tidak diharapkan. Yang kedua, asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memperalihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan memberikan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya. Yang ketiga, asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, asuransi merupakan dasar pertimbangan pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan. Selanjutnya ada asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka resiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini, fungsi menabung dari asuransi, terutama dalam asuransi jiwa. Selanjutnya, asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini, premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak. Selanjutnya, pengertian asuransi. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu yang dapat meminimalisir risiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai risiko yang didapat. Asuransi dalam bahasa Belanda yaitu asuranti atau asuransi dan pertanggungan. Inggris menggunakan istilah assurance dan asuransi dengan pengertian sama. Istilah asuransi dipakai untuk asuransi kerugian dan asuransi dipakai untuk asuransi jiwa. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi menurut beberapa ahli. Menurut Muhammad Nur Rianto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Selanjutnya, menurut Julius, mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan, yang kemungkinannya tidak pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian
antara dua pihak atau lebih, dengan yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau penanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki, di mana di dalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar asuransi. Lahirnya asuransi syariah dilatar belakangi oleh adanya kerugian umat Islam terhadap produk asuransi konvensional yang selama ini disinyalir mengandung unsur gharar, maisir, dan riba yang bertentangan dengan syariat Islam. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong-menolong dan melindungi antara satu peserta dengan peserta lainnya, karena asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti. Sebagian melihat bahwa praktek asuransi sendiri tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur-unsur gharar, maisir, dan riba di dalamnya. Pada umumnya, alasan para ulama menentang praktek asuransi antara lain: yang pertama, karena asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata atau maisir. Yang kedua, asuransi melibatkan unsur yang tidak pasti. Yang ketiga, asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merendahkan idarat Allah. Yang keempat, dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia meninggal. Yang kelima, perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa, apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah yang telah dia bayarkan, dan ini termasuk ke riba atau bunga. Yang terakhir, bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang di dalam Islam. Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditentukan dalam asuransi konvensional. Yang kedua, akad pada asuransi syariah adalah akad tak baru atau hibah untuk hubungan sesama peserta, di mana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong-menolong atau ta'awun. Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah, mudarabah atau bagi hasil, mudarabah musyarakah, wakalah bil ujrah, wadiah, syirkah. Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual beli. Selanjutnya, investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudarabah, bersih dari gharar, maisir, dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga atau riba sebagai landasan perhitungan investasinya. Selanjutnya, kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembiayaan premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing periode, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk dana tabaru atau dihibahkan.
Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaru atau dana kebajikan. Seluruh peserta sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisian dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan. Selanjutnya, pada pembagian keuntungan pada asuransi syariah, asuransi dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. Selanjutnya, asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi cash basis yang mengakui apa yang telah ada, sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi equal basis yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada atau padahal belum tentu terrealisasikan. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensional tidak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep ta'awun dalam asuransi. Konsep ta'awun dalam Islam dapat diterjemahkan menjadi 6 macam. Yang pertama, ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan yang mencakup kebajikan universal dalam bingkai ketaatan sepenuh hati atau at-taqwa yang membawa akibat kepada kebaikan masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pribadi muslim. Karena ta'awun di dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan fondasi yang tidak bisa ditawar-menawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan umat. Yang kedua, ta'awun dalam bentuk wala atau loyalitas kepada antar muslim. Setiap muslim harus berkesadaran bahwa dirinya adalah saudara dari muslim yang lain. Siapa yang mengabaikan saudara sesama muslim dan melantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang yang dapat diragukan keislamannya. Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas terhadap saudaranya, ikut merasakan kesusahannya. Ta'awun karena loyalitas antar muslim merupakan konsekuensi keberislaman mereka. Yang ketiga, ta'awun yang berorientasi pada penguatan sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi. Yang keempat, ta'awun dalam upaya ittihad atau persatuan. Ta'awun dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan. Jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam, berkuasanya para musuh Islam, tempasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat. Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas terhadap saudaranya, ikut merasakan kesusahannya. Ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat Islam dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup. Yang keempat, ta'awun dalam bentuk tawasi atau saling berwasiat. Dalam kebenaran dan kesabaran, saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran merupakan manifestasi syariah dalam ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kesempurnaan dan totalitas ta'awun dalam masalah ini adalah saling berwasiat di dalam konteks antara ma'ruf, nahi, dan mungkar. Selanjutnya yang keenam, di antara bentuk manifestasi ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan antar muslim, menutup aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur yang sedang berduka cita, meningkatkan mereka yang tertimpa musibah, dan menolong mereka dalam segala hal yang baik. Selanjutnya, adapun manfaat asuransi. Menurut Sumitra, asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi. Yang pertama, untuk rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan, alat penyebaran risiko. Yang keempat, dalam asuransi syariah, risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka. Yang kelima, membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.